Dikarenakan kita akan menggunakan login supaya tidak berulang, di koneksi kita buat session start. Nah, di sini kita cek nih, if tanda seru reset $session user. Jadi kalau user tidak ada, maka header location login.php. Kita simpan, udah refresh. Nah, jadi kalau kita belum login, otomatis dia akan mengarahkan ke login.php. Kemudian kita buat file baru dengan nama login.php. Ini kita gunakan untuk login. Nah, tadi kan di template itu kan ada beberapa halaman. Salah satunya adalah login HTML. Nah, di sini kita bisa kopikan saja kodenya, Ctrl U, kita pilih semua. Ctrl A, kita copy. Kemudian di login PHP ini kita paste. Lalu kita simpan. Dan di sini kita refresh, loginnya sudah jadi. Nah, di sini kita ganti namanya menjadi login galeri foto. Kemudian di sini untuk footernya kita buang. Nah, kira-kira seperti ini. Terus kemudian di sini untuk login kita yang diminta adalah username dan password. Dan di sini belum ada formnya ya, jadi kita masukkan form. Untuk card body, oh ini udah ada form. Kita ganti metodenya jadi post. Lalu di sini input form control ID, tipenya ini text, placeholdernya masukkan username. Kita kasih name-nya username, dan untuk password, tabnya password, masukkan password. Kita beri nama name password. Oke, remember ini tidak perlu, forgot tidak perlu. Ini kita buat jadi button. Lalu tipenya submit. Kita refresh. Nah, kira-kira seperti ini untuk halaman loginnya. Nantinya ketika kita ketik login, otomatis dia akan mengecek tabel kita apakah ada datanya. Jika ada masuk, jika tidak maka kita masukkan, jika tidak maka kita akan masukkan pesan username password tidak sesuai. Oke, selanjutnya untuk mengecek login kita di halaman user, kita buka tabel usernya, kemudian kita insert satu, misalnya namanya admin, passwordnya juga admin, tapi untuk password kita buat md5 untuk hashnya. Lalu emailnya admin@gmail.com, nama lengkapnya admin kemudian alamatnya misalnya Metro. Kita go, selesai. Selanjutnya kita buat kode untuk loginnya. Ini ya, ini linknya ke register PHP. Ini kita buat register. Oke, kodenya kita letakkan di sini saja, atau kita letakkan di atas juga bisa sih. Kita letakkan di atas. Kita include koneksi .php. Jadi kita tidak perlu session start karena di koneksi sudah kita masukkan session start. Langsung aja $if reset $post username. Jadi jika disubmit username-nya, maka $username sama dengan $post username. Lalu untuk passwordnya $password. Karena password tadi kita buat MD5, jadi di sini kita masukkan MD5. Post password. Kemudian kita cek nih, $check sama dengan MySQL query, $koneksi, select bintang from user, where username sama dengan ketik $username, and password sama dengan ketik $password. Kita cek nih. Ini typo, MySQL query. If
MySQL 6 rows dollar check lebih besar dari 0, berarti usernya ada, maka kita echo di sini. Kita akan tampilkan pesan menggunakan JavaScript. Kita kasih alert username selamat datang. Nah, $data sama dengan MySQL fetch array si $check. Selamat datang. Kita gabungkan dengan data nama lengkap. Oke. Lalu kita buat session user sama dengan $data yang didapat. Else berarti kalau dia nggak ada usernya, maka kita tampilkan pesan. Di sini kita ganti jadi username atau password salah. Oke. Kita refresh terlebih dahulu. Kita masukkan asal terlebih dahulu, kita login. Nah, username password salah. Tadi kan usernya kita sudah masukkan admin dan passwordnya admin ya. Kita coba kalau benar admin, passwordnya juga admin. Kita login. Nah, akan muncul sama datang administrator. Tapi kita belum balik ke index. Kenapa? Karena kita belum pindahkan. Kita bisa gunakan JavaScript location .ref sama dengan kita kasih petik 2 index.php. Oke, kita refresh lagi ya. Username-nya kita masukkan admin, passwordnya juga admin. Kita klik login. Selamat datang admin. Nah, kita masuk ke halaman admin. Terus kita buat logout-nya nih. Ketika klik dia akan logout. Ini linknya belum jadi. Kita kembali ke index. Nah, di sini linknya logout. Di sini kita ganti jadi logout.php. Nah, terus kita buat file baru dengan nama logout.php. Nah, di logout kodenya cukup sederhana, tinggal session start, kemudian session destroy. Jadi kita hancurkan session yang sudah ada, lalu kita pindahkan lokasi dengan header location ke login.php. Oke, jika sudah disimpan, kita refresh, kita logout. Nah, otomatis dia akan kembali ke halaman login. Dan kalau kita mengakses halaman index.php dengan paksa, dia tidak akan mau karena kita belum login. Jadi untuk poin penilaian login dan logout sudah berhasil. Selanjutnya kita akan buat fitur registrasi. Nah, untuk fitur registrasi, ini kita klik linknya ke register.php. Maka ini kita buat file baru dengan nama register.php. Nah, di register ini kita akan gunakan template login. Jadi halaman login kita copy dan kita paste. Di sini kita ganti jadi register galeri foto. Nah, di sini ada username, ada password, login kita ganti jadi register. Dan ini sudah punya akun. Kita ke login. Login PHP. Oke, kita refresh. Nah, ini kita ganti jadi registrasi. Username, password. Tapi di sini di tabel itu selain username password ada email, nama lengkap dan alamat. Jadi kita buat input untuk itu. Ini kita copy saja. Oke, di sini untuk nama lengkap. ID-nya kita buang. Masukkan nama lengkap. Name-nya kita ganti jadi nama lengkap. Kita buang juga. Kemudian email. Di sini ini kita buang for dan ID-nya karena kita tidak gunakan. Masukkan email. Name-nya email dan tipenya email. Dan satu lagi
untuk alamat. Nah, untuk alamat di sini kita akan buat text area saja. Namanya alamat. Lalu kelasnya ini kita copy saja. Rows-nya kita setting 5 saja. Oke, kita refresh. Nah, kira-kira seperti ini untuk alamat. Nama, email, alamat, username, dan password untuk halaman registernya. Oke, jika metode post username sudah dimasukkan, ini kita tambahkan saja $nama, kemudian email, lalu alamat. Ini nama lengkap, ini email, lalu ini alamat, dan MD5 password. Nah, ini cek ini kita buang, kita ganti jadi misalnya query, MySQL query $koneksi insert into, nama tabelnya adalah user, dalam kurung apa yang mau kita masukkan, nama lengkap, email, alamat, username, password. Kita cek kolomnya, username, password, email, nama lengkap, alamat. Oke. Kemudian values, petik $nama, petik $email, petik $alamat, petik $username, petik $password. Oke, jika sudah, maka kita cek nih, if $query, maka ini kita hapus, langsung kita, ini juga kita hapus. Nah, alertnya adalah pendaftaran berhasil. Silahkan login. Ini diganti jadi pendaftaran gagal. Oke, pendaftaran atau register deh. Sama aja. Oke, ini kita simpan. Kita refresh lagi dalam register, masuk nama lengkap, misalnya David, emailnya david@gmail.com, alamatnya Batang Hari misalnya. Masukkan username-nya misalnya David, passwordnya juga David. Kita klik register. Oke, register berhasil, silakan login. Saya coba login ya. Dengan user yang baru, David, passwordnya David juga. Login, nah selamat datang David, berhasil. Jadi untuk 3 poin penilaian, login, logout, registrasi, itu sudah ada semua.